Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, kuat, Allahu Akbar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan kuat. Yang hari ini tidak bisa hadir dalam pertemuan ini, yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Ketemu lagi bersama Bu Umi di sini yang akan menyampaikan materi fikih. Sebelum Bu Umi pada materi, Bu Umi akan mengulas lagi pembelajaran pada minggu yang lalu, yaitu tentang kurban. Apa itu kurban? Kurban kemarin sudah kita pelajari. Menurut bahasa kurban adalah dekat. Dekat apa maksudnya? Mendekatkan diri kepada Allah, menyembelih hewan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anakku yang ibu banggakan, di sini sebelum kita lanjutkan, Bu Umi mempunyai sebuah tampilan. Tampilan apa? Coba lihat di layar. Di situ ada yang dibungkus dengan plastik, ada juga yang belum dibungkus dengan plastik. Coba anak-anak perhatikan, gambar yang ada di layar itu gambar apa? Betul sekali, gambar yang ada di layar adalah gambar pembagian hewan kurban. Kenapa kok Bu Umi menampilkan gambar pembagian hewan kurban? Nah, karena pada pertemuan ini Bu Umi akan menyampaikan materi tentang pembagian hewan kurban. Pembagian hewan kurban akan dibagi menjadi 4, pembagian daging kurban. Jadi setelah hewan kurban itu disembelih, nanti oleh panitia kurban, daging tersebut akan dibagi. Untuk siapa saja? Untuk orang-orang, nanti akan Bu Umi jelaskan. Tetapi sebelum menuju ke sana, Bu Umi mau tanya dulu. Kemarin sudah belajar tentang jenis-jenis hewan kurban. Jenis-jenis hewan kurban itu apa saja? Pinter. Yang pertama adalah unta. Unta, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada juga domba. Kok ada kambing, ada domba? Apa bedanya? Kalau kambing itu yang bulunya halus, sedangkan yang domba yang bulunya tebal seperti sondesit. Nah, kita lanjut pelajaran anak-anak. Pembagian daging kurban itu dibagi untuk siapa saja? Pembagian daging kurban akan dibagikan kepada, coba diperhatikan di layar. Nah, di sini ada penjelasannya. Daging kurban itu dibagi menjadi 3. Akan dibagikan kepada siapa saja? Yang pertama yaitu sepertiga dagingnya untuk orang yang berkurban dan keluarga. Seumpamanya Mas Ali berkurban 1 ekor kambing. Boleh Bu Guru? Boleh. 1 ekor kambing yang dikorbankan itu nanti dagingnya setelah disembelih, itu dagingnya semua harus dibagikan. Tidak boleh ada yang dijual. Baik itu kulitnya, baik itu kepalanya, baik itu kakinya. Biasanya kan orang-orang panitia korban males alasannya untuk mengolah kepala kambing, tetapi tetap tidak boleh dijual. Semuanya harus dibagi. Dibagi kepada siapa? Yang pertama adalah yang berkurban. Tadi Mas Ali berkurban berarti mendapatkan jatah daging hewan kurban tersebut yang diolah bersama keluarga.
warga. Kemudian yang kedua, sepertiganya lagi dibagikan kepada fakir miskin. Siapa itu fakir? Siapa itu miskin? Itu sudah dijelaskan pada pelajaran kelas 4, pelajaran zakat, yaitu fakir apa? Fakir itu seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Lah miskin siapa? Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi fakir miskin itu berhak mendapatkan bagian daging kurban. Dan yang terakhir sepertiganya itu dibagikan kepada yang membutuhkan. Seumpamanya tetangga, kita kan hidup di masyarakat pasti memiliki tetangga yang harus dikasih daging kurban sebagian itu. Jadi daging kurban ini akan dibagikan dalam keadaan daging mentah, belum diolah. Beda dengan daging akikoh. Kalau daging akikoh dibagikan setelah daging itu dimasak. Tetapi kalau daging kurban dibagikan ketika daging masih dalam keadaan mentah. Paham anak-anak sampai di sini? Insya Allah paham. Kalau paham, Bu Umi coba lihatkan bagan di situ. Coba anak-anak perhatikan. Bu Umi punya diagram pembagian daging kurban. Anak-anak bisa lihat di sini. Untuk pembagian daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tadi untuk yang berkurban dan keluarga, ini ya. Kemudian yang sepertiga untuk fakir miskin, yang sepertiga untuk yang membutuhkan, yaitu tadi tetangga. Itu juga harus dibagi. Kalau kita makan enak, tetangga juga harus merasakan apa yang kita rasakan. Dan harus ingat, kalau kita memberi, berilah yang terbaik. Nah, daging kurban kan ada dagingnya, ada tulangnya. Jangan hanya dikasih tulangnya sama kulitnya, jangan. Dagingnya juga harus dikasih. Apa yang kita rasakan, mereka juga harus merasakan. Nih, harus diingat lagi di sini ada catatan. Pembagian daging kurban bagi yang bernadar itu tidak boleh menerima dagingnya. Seumpamanya tadi Mas Alif, Mas Alif ki ternyata kok berkurbannya kok karena bernadar. Aku sok nak munggah kelas 6 ranking 1 arep kurban kambing. Itu kan sebuah nadar, janji kepada Allah. Makanya dagingnya tidak boleh dimakan. Tidak boleh memakan dagingnya itu. Boleh kalau sudah terlanjur bagaimana? Harus mengganti. Seumpamanya Mas Alif suka dengan daging kambing, akhirnya makan sampai habis 1 kilo daging kambing. Mas Alif harus mengganti daging kambing itu sebesar 1 kilo. Jadi anak harus mengetahui, ketika bernadar yang hukumnya wajib, kemarin sudah Bumi sampaikan ya. Berkurban itu hukumnya ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad apa? Sunnah yang mendekati wajib dan sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua itu menjadi wajib. Menjadi wajib apabila apa? Yang pertama, ketika seseorang itu bernadar ingin berkurban. Dan yang kedua, apabila seumpamanya ada seseorang pergi ke pasar hewan. Pergi ke pasar hewan itu mengucapkan, ini aku beli hewan untuk dikurbankan.
itu juga harus dikurbankan, hukumnya wajib. Lah kedua orang ini tadi ketika berkurban tidak boleh memakan daging tersebut. Bu guru, lah nak kepengen terus bagaimana? Kalau kepengen ya beli sendiri. Oh, aku korban kambing, kepengen mangan daging kambing, berarti saya harus membeli daging kambing ke pasar, atau membeli yang sudah matang juga sekarang sudah banyak. Ini ya anak-anak paham ya? Itu adalah tentang pembagian daging kambing yang daging kurban, maksud Bumi, daging kurban yang harus dikuasai dan dimengerti oleh anak-anak. Anak-anak, ini Bu Umi lagi kembali ke sini ke layar, coba diperhatikan. Tadi salah satu yang mendapatkan daging kurban adalah fakir miskin. Kenapa Bu fakir miskin kok dapat? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, yang artinya maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Makanya ini langsung datang dari Allah, perintah untuk membagikan daging kurban kepada fakir miskin itu langsung kepada Allah, dari Allah, bukan hanya sabda Nabi tetapi langsung dari Allah. Coba anak-anak kita ulangi firman Allah yang menjelaskan bahwa daging kurban itu sebagian harus diberikan kepada fakir miskin. Coba kita baca bersama-sama dengan diawali dengan ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sekali lagi, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Quran surat Al-Hajj ayat 28 sudah jelas, sangat jelas, ya. Jadi ketika kita memiliki kelebihan dari harta, tidak hanya daging kurban, kita bisa memberikan kepada fakir miskin. Kapan Bu? Kapan saja. Lah aku nggak punya uang banyak, ya. Tidak harus memiliki uang banyak, semampu kita. Tuh. Kemudian jangan lupa ini harus diperhatikan, Kemudian setelah ini tadi sudah pembagian daging kurban diberikan kepada siapa saja, sudah tahu. Kenapa fakir miskin dapat? Itu juga sudah ada dalilnya. Nah, sekarang kita akan menuju kepada tata cara. Nah, sebelum daging kurban itu dibagikan, sebelumnya kan disembelih dulu, Lah pada penyembelihan hewan kurban itu ada tata caranya, tidak boleh ngawur, Tata caranya bagaimana? Tata caranya juga sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Kurban itu dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Lah kok begitu Bu Guru? Iya, pada zaman dahulu
pada zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat kaya raya, hartanya banyak, tetapi dia juga orang yang rajin bersedekah, tidak pelit. Nah, pada waktu itu suatu ketika Nabi Ibrahim itu berkorban untuk Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ketika jumlah yang sangat banyak itu sampai berhari-hari masih, itu sampai di malaikat itu memujinya. Tidak hanya orang-orang di sekitarnya, tetapi malaikat juga memujinya. Memuji kalau Nabi Ibrahim itu adalah orang yang dermawan. Lah Nabi Ibrahim malah berkata, bagaimana perkataannya? Hewan yang sudah saya korbankan itu tidak seberapa. Seumpama saya memiliki seorang anak laki-laki, demi Allah akan saya korbankan untuk Allah. Saya akan sembelih seperti hewan kurban yang disembelih saat ini. Seperti itu. Kenapa Nabi Ibrahim kok berkata seperti itu? Iya, pada usia 90 tahun Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Itu belum memiliki anak. Kemudian setelah menikah usia 90 tahun baru memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Nah, ketika Ismail maksud Bu Umi yang diberi nama Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail berusia 7 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya apa? Hei Ibrahim, lakukanlah apa yang telah menjadi nadarmu. Wih, nadarnya apa tadi? Ketika memiliki seorang anak laki-laki, maka demi Allah dia akan menyembelihnya. Nah benar, setelah bermimpi 3 kali, Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu perintah dari Allah, perintah langsung untuk menyembelih Ismail. Akhirnya benar ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah Nabi Ismail diajak naik ke bukit. Sampai di sana disembelih oleh Nabi Ibrahim, tetapi oleh Allah diganti dengan seekor domba. Kok mau ya Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim? Ya mau, karena itu Nabi Ismail beriman kepada Allah. Demi Allah saya ikhlas jika itu memang perintah dari Allah. Itulah sedikit sejarah kenapa kok ada kurban. Itu berasal dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita kembali lagi ke tata cara pelaksanaan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu orang ngawur, tidak sembarangan. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang syarat hewan yang dikurbankan, sekarang kita akan berbicara atau membahas tentang tata cara pelaksanaan kurban. Coba diulang kembali siapa yang masih ingat. Syarat hewan yang dikurbankan itu yang bagaimana? Oh, pinter. Yang pertama harus gemuk. Seperti Mas Alif yang gemuk, tidak boleh kurus. Selain gemuk apalagi? Harus sehat, tidak boleh cacat. Cacat itu yang bagaimana? Ya benar, yang ompong giginya, yang taringnya, yang tanduknya hilang satu, yang telinganya sobek sebelah, yang ekornya itu putus separuh, itu tidak boleh. Harus yang gemuk dan juga sehat. Kemudian yang selanjutnya apa?
Jenis kelaminnya bagaimana Bu Guru? Apakah boleh jantan? Apakah boleh betina? Keduanya boleh. Boleh jantan juga boleh betina. Tetapi harus diingat, ketika yang dikorbankan itu betina, tidak boleh dalam keadaan hamil seperti Bu Umi baru hamil besar, ya. Tidak boleh yang hamil, ya. Kemudian ada yang mengatakan kambing atau hewan kurban yang bagus itu kambing betina yang belum pernah melahirkan. Kalau manusia disebut perawan, seperti itu ya. Itu adalah hewan kurban yang paling bagus untuk dikurbankan. Kemudian yang keempat adalah cukup umur. Umure kudune cukup. Nak wong Jawa le ngarani wis powel, nggih sudah powel. Ada unta berapa tahun? Lebih dari 5 tahun. Ada kerbau, ada sapi harus lebih dari 2 tahun. Ada kambing harus lebih dari 1 tahun. Seperti itu harus diperhatikan. Itu adalah syarat hewan yang dikurbankan. Sekarang tata caranya. Nih ada tata cara pelaksanaan kurban. Kalau sudah dibeli, diletakkan di tempat yang ingin disembelih, apa yang harus dilakukan panitia? Nih yang pertama, hewan yang dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri dengan posisi muka menghadap ke arah kiblat. Dadi sapine dituroke, dibaringke. Harus ingat, ketika membaringkan seekor hewan yang dikurbankan tidak boleh dengan cara kasar, harus dengan cara yang halus. Tidak boleh dipukul-pukul, dicambuk-cambuk, itu tidak boleh karena bisa menyakiti hewan kurban. Jadi itu tadi dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri. Kiri mana kiri? Yang kiri dibaringke, kemudian posisi mukanya menghadap kiblat. Kalau kita sholat itu kan menghadap ke arah kiblat. Lah itu mukanya diarahkan ke arah kiblat. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak bergerak kepalanya atau meronta-ronta. Nah, seumpamanya ini daging kurbannya, kaki sebelahnya di lehernya. Tapi lengidak yura tenanan harus dengan penuh perasaan. Tujuannya agar apa? Kepalanya ora tengak-tengok. Kalau kepalanya tengak-tengok nanti yang menyembelih kan kaget. Harusnya disembelih di lehernya, malah disembelih di kepalanya. Bukannya hewannya mati, malah menjadi kesakitan. Seperti itu. Jadi kepalanya harus diinjak menggunakan satu kaki agar hewan tersebut tidak menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan seraya membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Harus diingat, menyembelih hewan apapun agar hewan tersebut menjadi halal harus mengucap nama Allah atau harus membaca nama Allah. Hewan apa saja, ada ayam, ada bebek, ada kelinci. Itu ketika hewan itu sudah halal tetapi menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka hewan tersebut dagingnya menjadi haram. Harus diingat apalagi kita menyembelih hewan kurban, pastinya kita harus menyebut nama Allah. Jadi ketika membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dan ini kulitnya
jangan diiris seperti mengiris geraji kayu itu. Ngek. Ya, nggak boleh, nggih. Harus sekali gini. Sret. Nggih, sampai urat tenggorokannya ini terputus. Nggih, dan mati. Jadi tidak boleh seperti kita menggeraji kayu ya, harus seret searah. Jangan lupa membaca doa. Untuk yang terakhir, tata cara pelaksanaannya adalah membaca doa kabul. Untuk apa? Agar korban itu diterima oleh Allah. Doanya bagaimana? Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Min itu siapa? Min itu dari. Ya, agar doa itu dikabulkan, ya Allah kabulkanlah doa dari yang berkorban. Tadi yang berkorban siapa? Mas Alif. Berarti terimalah korban ini dari Mas Alif. Seperti itu. Ya, itu adalah tata cara pelaksanaan kurban. Yang pertama harus diketahui, dibaringkan di rusuk yang kiri dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian penyembelih kakinya berada di leher hewan yang dikurbankan agar kepalanya tidak meronta-ronta. Kemudian penyembelih melakukan penyembelihan secara membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian penyembelih membaca doa kabul agar hewan yang dikurbankan diterima oleh Allah. Harus diingat ketika menyembelih harus menggunakan benda yang tajam, pisau misalnya. Kemudian setelah ini di sini ada sunah-sunahnya dalam penyembelihan hewan orang ngawur, ya tidak ngawur. Sunahnya apa? Sunah itu dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Sunah yang pertama apa? Yang pertama membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga membaca takbir Allahu Akbar. Yang keempat, orang yang berkurban memotong sendiri hewan yang dikurbankan. Tadi Mas Alif kan berkurban, berarti ketika Mas Alif berani memotong kurban itu sendiri boleh dilakukan dengan sendiri. Tetapi jika tidak mampu boleh diwakilkan. Yang kelima, kaki penyembelih ditumpangkan di leher binatang kurban. Tadi sudah, itu hukumnya sunnah. Yang keempat, yang keenam, saat menyembelih menghadap ke kiblat. Kewane dihadap ke kiblat, yang menyembelih juga dihadapkan ke kiblat. Yang ketujuh, ketika menyembelih membaca doa seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya, itu adalah sunah-sunah yang harus dilakukan. Nah, itu adalah sunah-sunah yang dilakukan. Kemudian hikmah. Lagi hikmah. Dari sini, dari pembelajaran yang sudah kita lalui kemarin, ada pengertian kurban, ada syaratnya, ada jenisnya, ada pembagian dan tata caranya. Apa hikmah yang kita pelajari? Hikmah yang kita pelajari dalam penyembelihan hewan kurban adalah yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam seperti yang sudah diceritakan Bu Umi tadi. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, mendidik jiwa mendekatkan diri kepada Allah. Ingat tujuannya kurban, mendekatkan diri kepada Allah, bukan pamer kepada orang lain. Yang keempat, mewujudkan sifat murah hati, lomo.
ya. Yang kelima, mewujudkan sifat kepedulian sosial, ini hampir sama. Yang keenam, menghapus dosa. Yang ketujuh, memperoleh kendaraan untuk meniti titian Shiratal Mustaqim. Besok di akhirat sana, ketika kita korban sapi dengan ikhlas melewati Shiratal Mustaqim, kita akan lancar menunggangi sapi. Kalau korban kambing, ya kambing. Kalau sapi, ya sapi, seperti itu, ya. Kita sudah belajar banyak tentang kurban. Inilah hikmahnya. Semoga dengan mempelajari ini kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa. Ketika memiliki rezeki, kita bisa melakukan penyembelihan hewan kurban, ya. Untuk tugas nanti akan Bu Umi sampaikan di WA, di WA grup masing-masing. Nanti akan ada lembar LKPD yang harus kalian isi dan harus kalian kumpulkan melalui foto dan dikirim di WA. Nanti kalau ada kesulitan kalian bisa bertanya kepada Bu Umi. Semoga pelajaran ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian dari Bu Umi, kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.